Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Wahyu BBS. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang dunia pendidikan. Jadi salam pendidik, salam sukses. Oke, hari ini saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu yang terhormat, siswa-siswiku yang saya banggakan ya, adik-adik SMA, SMP, SD dan lain sebagainya, bahwasanya kurikulum di tahun 2022 akan ada kurikulum yang baru. Kurikulum apa namanya? Kurikulum prototype. Ya, kurikulum prototype ini merupakan kurikulum yang diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama periode 2022 dan 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Jadi apa itu kurikulum prototype? Kurikulum prototype ini merupakan kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diterapkan di satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai dengan tahun 2024. Kurikulum prototype ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya jika melihat dari kebijakan yang akan diambil para pemangku kebijakan nantinya sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024. Satuan pendidikan diberikan berapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Nah, jadi pilihan yang sudah diterapkan ini adalah kurikulum prototype. Jadi beberapa opsi dan pilihannya adalah kurikulum prototype. Oke, selanjutnya ialah karakteristik utama dari kurikulum prototype. Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merancang kurikulum prototype ini agar dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, Bapak Ibu. Ya, jadi kurikulum ini dirancang untuk yang memang standar untuk kemampuan siswa. Kurikulum ini diharapkan dapat memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Jadi, karakteristiknya ialah 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Yang kedua ialah fokus pada materi esensial sehingga ada cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, ini adalah karakteristik utama dari kurikulum prototype tadi. Oke, selanjutnya ialah pengembangan karakter kurikulum prototype, Bapak Ibu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototype ini, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena pertama yaitu memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Yang kedua adalah mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga adalah struktur belajar yang fleksibilitas. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, kenapa digunakannya kurikulum prototype ini ya, tidak menggunakan kurikulum 2013 lagi. Ini adalah untuk pemulihan ya, pemulihan khususnya pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran.
Dan ada 5 karakter dan penerapan kurikulum prototipe di sekolah. Yang pertama itu di PAUD, ya. Yang kedua adalah di SD, sekolah dasar. Yang ketiga adalah di SMP atau sederajatnya. Yang kelima di SMA atau sederajatnya. Yang kelima adalah SLB atau kita bisa sebut dengan sekolah luar biasa untuk orang-orang yang spesial nantinya. Dan ini adalah uraian dari karakteristik kurikulum prototipe untuk PAUD, SD, dan SMP. Untuk PAUD, nah di sini ada yang saya garis bawahi ini adalah ini PAUD ya. Ini PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Yang kedua, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Nah, ini untuk PAUD. Fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Nah, jadi ini basis proyek kalau misalnya ada perayaan hari besar yang ada di masyarakat ataupun perayaan tradisional yang sudah dilakukan di masyarakat. Oke, kita masuk ke jenjang SD Bapak Ibu ya. Untuk penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik, yaitu pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan Bapak Ibu ya, sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS Bapak Ibu ya. Integrasi komputasional thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Nah, 3 mata pelajaran ini yang harus diampu oleh jenjang SD. Dan ada 1 mata pelajaran pilihan yaitu bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, ini adalah mata pelajaran pilihan Bapak Ibu ya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila ya, dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran Bapak Ibu ya. Nah, ini dilakukan minimal targetnya di kurikulum prototipe ini 2 kali dalam setahun. Boleh lebih, tapi jangan sampai kurang dari 2 kali itu. Namanya saja minimal ya Bapak Ibu ya. Dan lanjut kita ke jenjang SMP Bapak Ibu. Untuk jenjang SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika Bapak Ibu ya, menjadi mata pelajaran wajib. Nah, dulu ya Bapak Ibu ya, kurikulum KTSP dan lain sebagainya itu masih ada namanya TIK Bapak Ibu ya. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu mata pelajaran yang sudah pernah diuji cobakan atau dipelajarin oleh siswa-siswa kita Bapak Ibu ya. Nah, untuk sekarang informatika Bapak Ibu, ini adalah mata pelajaran wajib Bapak Ibu ya. Dan istimewanya ialah panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang memang tidak berlatar belakang pendidikan informatika, jadi ini bisa menjadi panduan untuk Bapak Ibu supaya mengajar siswa-siswanya tentang informatika Bapak Ibu ya. Ya, misalnya Bapak Ibu berlatar belakang guru bahasa Arab atau bahasa Inggris, matematika, IPS sekalipun ya, itu bisa mengajar informatika Bapak Ibu ya. Nah, dengan panduan yang sudah diberikan oleh lembaga yang bersangkutan ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, ini tadi di SD itu 2 kali dalam 1 tahun ajaran, dan SMP ini 3 kali dalam 1 tahun ajaran untuk penguatan pelajar Pancasilanya Bapak Ibu ya. Ini digaris bawahi Pancasila Pak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah SMA, SMK, dan SLB Bapak Ibu ya. Yang jenjang SMA ini adalah lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau penjurusan Bapak Ibu ya. Jadi lebih fleksibel.
ya, sesuai dengan minat siswanya gitu ya. Yang kedua, di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Jadi di kelas 10 itu Bapak Ibu, pelajaran yang sudah dipelajari di SMP itu ada lagi di SMA ya. Dan di kelas 11 nanti itu akan ada pemilihan mata pelajaran yang memang sesuai minat dari siswa tersebut ya. Misalnya siswa tersebut memilih IPA, IPS atau bahasa dan lain sebagainya, itu tergantung minat siswa Bapak Ibu. Yang ketiga, di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib. Ini mapel wajib, dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi di kelas 11 ini Bapak Ibu ya, sesuai dengan jurusan yang mereka ambil, entah itu IPS, IPA, bahasa, itu harus mengikuti pelajaran kelompok mapel wajib tersebut. Dan bisa memilih Ibu satu mata pelajaran dari jurusan atau kelompok MIPA, IPS, bahasa, atau keterampilan dan sebagainya sesuai minat siswa tersebut. Nah, jadi siswa ini bisa memilih Bapak Ibu. Walaupun misalnya siswa ini jurusannya IPS, dia bisa mengambil mata pelajaran kelompok MIPA Bapak Ibu ya. Atau bahasa, keterampilan vokasi dan lain sebagainya sesuai aspirasi atau bakat yang siswa tersebut miliki begitu. Yang keempat Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, ini istimewanya yang memang perlu diacungkan jempol Bapak Ibu ya. Karena kita kemarin kan siswa-siswa harus ujian nasional dulu baru kita lulus ya kan. Tapi di sini di kurikulum ini Bapak Ibu ya, ada esai ilmiah tulisan siswanya sendiri. Kalau kita di perkuliahan S1 sarjana strata 1 itu kita menyelesaikan skripsi ya, skripsi dulu untuk S1 kan. Kalau di S2 itu tesis ya kan. Dan yang di S3 itu disertasi. Dan untuk SMA istimewanya itu ada esai ilmiah Bapak Ibu ya. Ini harus menulis esai ilmiah menurut siswa tersebut, apa judul ataupun tema yang harus ditulis tentang esai ilmiah tersebut. Nah, itu adalah sebagai syarat kelulusan. Bedanya nanti kalau misalnya skripsi, tesis ataupun disertasi itu harus dipresentasikan atau dikemukakan di depan orang ya, ataupun dosen-dosennya ataupun guru-guru besarnya. Nah, kalau misalnya SMA ini apakah harus dipaparkan juga di hadapan guru-gurunya atau kepala sekolahnya? Nah, ini kurang paham ya. Nanti kita jelaskan kalau misalnya ada himbauan ataupun kebijakan-kebijakan dari atasan. Oke. Lanjut ke jenjang SMK. Jenjang SMK ini Bapak Ibu, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Jadi suatu perusahaan atau dunia kerja itu bisa terlibat dalam pembelajaran di SMK tersebut. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% sampai ke 70% Bapak Ibu ya. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan ya, atau 1 semester. Nah, ini wajib ya. PKL ini wajib ya Bapak Ibu ya. Namanya juga sekolah kejuruan ya Bapak Ibu ya. Memang harus banyak praktiknya, dan ini juga menguntungkan bagi siswa-siswa yang belajar di SMK ya. Dia bisa mengembangkan bakatnya di luar atau di lapangan begitu ya. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Jadi setelah dia mengikuti pelajaran yang memang sesuai jurusannya, pelajar juga bisa atau
menurut pelajar juga dapat memilih mata pelajaran yang memang di luar program keahlian mereka. Jadi misalnya mereka memang sudah mengenal dengan komputer misalnya, tapi si siswa tadi itu dia ingin memilih menjahit misalnya, itu bisa Bapak Ibu ya, jurusannya itu berbeda, bisa gitu. Kemudian alokasi waktu khusus proyek penguatan profil belajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill karakter dari dunia kerja ya. Oke, ini adalah jenjang terakhir adalah SLB. SLB ini Bapak Ibu, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual Bapak Ibu ya. Namanya juga SLB Bapak Ibu ya, istimewa, harus memang ada hambatan. Kalau untuk belajar di SLB ini harus ada hambatan intelektual Bapak Ibu ya. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler, sama dengan SMA, SMK Bapak Ibu ya yang reguler, dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Nah, jadi kurikulumnya itu dimodifikasi ya sesuai dengan capaian siswa ya. Kalau memang misalnya hambatan tidak memiliki hambatan intelektual begitu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah sama dengan belajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu ya tentang kurikulum prototype ya, kurikulum yang baru nanti yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ya Ibu ya. Nanti di akhir tahun 2024 akan ada evaluasi. Apakah memang kurikulum prototype ini bagus untuk pengembangan karakteristik anak, ataupun apakah benar-benar ada perubahan dalam karakteristik selama kurikulum prototype ini dilaksanakan atau berlangsung Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu terima kasih, dan sekali lagi kurikulum prototype tidak memaksakan apa yang harus dikerjakan oleh anak, keahlian apa yang harus dilakukan oleh anak ya. Jadi ini adalah murni kurikulum prototype ini untuk kepentingan anak juga, dan juga untuk kepentingan bersama, tidak ada rasa pemaksaan dan lain sebagainya tersebut. Jadi inilah kurikulum yang baru tadi yang akan dilaksanakan di tahun 2022 mendatang. Jadi jangan khawatir untuk adik-adik SMA, adik-adik SMP, SD ataupun sederajatnya ya, jangan khawatir dengan kurikulum ini. Kurikulum prototype ini adalah kurikulum yang memang untuk kalian, khas untuk kalian. Kurikulum prototype ini cocok untuk kemampuan yang ada pada kalian. Jadi jangan khawatir, Bapak gurunya juga nggak bakalan memaksakan kalian bagaimana kalian belajar ya. Itu tergantung bakat kalian masing-masing. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian mampu, itu akan dituangkan di kurikulum prototype ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.